Saudara mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo hari ini kembali diperiksa di Mapolda Metro Jaya sebagai tersangka penistaan agama kasus meme stupa Candi Borobudur. Ketiga kalinya saudara penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memeriksa Roy Suryo sebagai tersangka kasus penistaan agama untuk meminta keterangan tambahan dari Roy Suryo saudara. Sejak 22 Juli 2022, Roy Suryo sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang ITE dan pasal penodaan agama. Saudara, tak hanya unggahan Roy Suryo soal meme Candi Borobudur yang menuai kontroversi di masyarakat, tapi drama status kesehatan dari Roy Suryo juga jadi sorotan saudara. Apalagi setelah ia hadir tertawa lepas dalam acara klub mobil mewah di tengah kasusnya. Bukan hanya unggahan Roy Suryo soal meme stupa Candi Borobudur yang jadi kontroversi dan mengantarkannya jadi tersangka. Tapi drama kondisi kesehatan Roy setelah jadi tersangka pun tuai sorotan. Kerap mengeluh sakit saat diperiksa Polda Metro Jaya. Roy malah hadir di sebuah acara klub mobil mewah dengan penyangga leher sambil tertawa lepas. Pelapor Roy Suryo kecewa dengan viralnya video itu. Pelapor meminta polisi bertindak tegas dan adil dalam proses hukum Roy Suryo. Jadi datang sehat, keluar pakai kursi roda, panggilan kedua datangnya udah pakai penyangga leher, tambah kasihan kita gitu kan. Nah udahlah. Kita pikir ya udah mungkin dalam kondisi yang sakit dan kita juga menghargai, menghormati apa yang diambil oleh pihak penyidik pada saat itu, ya kan, mengenai tidak dilakukan penahanan pada saat itu, ya kita juga hormati. Kita masih menunggu proses hukumnya bagaimana dan kita mengharapkan proses hukum itu adil seadil-adilnya. Sementara Roy Suryo menyebut kehadirannya di acara klub mobil salah satu cara untuk menghilangkan stres. Melalui pesan yang dikirimkan pengacaranya kepada Kompas TV, Roy Suryo meminta maaf atas kejadian itu. Mohon maaf jika kehadiran singkat saya di acara MBSL hari Minggu kemarin menjadi tidak berkenan bagi pihak-pihak tertentu, terutama Kepolisian RI, karena saya masih dalam status TSK. Meski sebenarnya saya tidak melakukan perjalanan keluar kota, apalagi ke luar negeri. 2 kali diperiksa polisi sebagai tersangka, Roy Suryo tidak ditahan dan keluar dari ruang pemeriksaan dengan kondisi tidak sehat, seperti menggunakan penyangga leher ataupun kursi roda. Hari ini, Roy kembali diperiksa sebagai tersangka penistaan agama. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, hari ini Roy Suryo kembali diperiksa sebagai tersangka penistaan agama. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani dari Mapolda Metro Jaya. Selamat petang, Okta. Apa yang dicoba digali dalam pemeriksaan kali ini oleh penyidik? Ya, selamat petang, Yasi dan juga saudara. Hari ini merupakan salah satu dari rangkaian penyidikan terhadap mantan Menpora Roy Suryo terkait dengan kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur. Dan hari ini merupakan pemeriksaan yang ketiga kalinya dan dalam kapasitas Roy Suryo sebagai tersangka. Menurut informasi, memang pemeriksaan kali ini merupakan penyidik yang meminta karena adanya kebutuhan akan keterangan tambahan dari Roy Suryo. Jadi memang sejauh ini informasinya bukan terkait dengan apa yang terjadi atau apa yang viral beberapa waktu ini, bahwa Roy Suryo yang dikatakan dalam keadaan sakit justru hadir dalam acara klub mobil seperti itu. Tadi menurut informasi Roy Suryo datang ke Ditkrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan menurut Kombes Endra Zulpan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, bahwa sebelum Roy Suryo akhirnya memenuhi panggilan dari penyidik, ia terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat. Jadi memang kondisinya tidak seperti pemeriksaan di 2 kali pemeriksaan yang sebelumnya, bahwa ia mengatakan bahwa dirinya sedang sakit. Lebih lengkap ya dan juga saudara terkait dengan pemeriksaan hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu cuplikan pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan berikut ini. Setelah kedatangan ke ruang penyidik adalah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap yang bersangkutan. Apakah betul sakit dan sebagainya.
Karena dalam pemeriksaan terakhir yang bersangkutan menyatakan sakit, tetapi ada aktivitas lain yang dilakukan di luar yang semestinya tidak dilakukan untuk orang yang sakit. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, ya, hasilnya dinyatakan sehat oleh tim dokter dari Polda Metro Jaya. Kemudian saat ini sedang menjalani pemeriksaan lanjutan. Penetapan tersangka terhadap mantan Menpora Roy Suryo ini berdasarkan dari 2 pelaporan yang masuk ke polisi. Yang pertama adalah dari Kurniawan Santoso pada tanggal 20 Juni lalu dan kemudian yang kedua adalah dari Kevin Wu pada tanggal yang sama. Kedua-duanya melaporkan Roy Suryo karena dianggap melecehkan dan juga mengolok-olok patung Sang Buddha. Penetapan tersangka ini setelah polisi memeriksa sejumlah saksi, ada 13 saksi ahli yang diperiksa, diantaranya adalah agama, saksi bahasa, saksi sosiologi, hukum, pidana, ITE dan juga media sosial, kemudian juga ada 8 saksi lain sampai akhirnya Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE. Kenapa tidak ditahan? Ini yang memang menurut informasi karena Roy Suryo ini dianggap kooperatif dan juga tidak akan menghilangkan barang bukti. Selain itu juga sebelumnya kuasa hukum Roy Suryo yakni Pitra Romadoni Nasution juga sempat berharap bahwa kliennya ini tidak ditahan karena dalam kondisi yang kurang sehat. Jauh sebelum akhirnya Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka, ya dan juga saudara, memang Roy Suryo sempat berdalih begitu bukanlah ia yang pertama kali melakukan unggahan meme editan stupa Candi Borobudur, tetapi memang ada 3 akun lain. Kemudian ia merasa dijebak begitu karena ditaut dalam Twitternya. Kemudian ia ikut mengomentari. Di saat itu memang tengah beredar isu yakni kenaikan harga tiket wisata Candi Borobudur. Kemudian sampai akhirnya ada pelaporan terkait dengan dirinya dan pada akhirnya ia meminta perlindungan LPSK dan terakhir informasinya adalah ia ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Juli lalu, yakni terkait dengan kasus penistaan agama dan juga pelanggaran dari Undang-Undang ITE. Yasir? Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani atas informasinya dari Polda Metro Jaya.